Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mami dan teman-teman sekalian. Saya Farihatul Mahmuda dengan NIM 19020774011. Dengan ini akan memaparkan tentang travel theory. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh dari travel theory. Yang pertama ada Edward Said, yang kedua ada Albert Einstein, dan yang ketiga ada Carl Thompson. Nah, yang pertama ini ada Edward Said. Beliau adalah seorang pemikir dan akademisi Amerika Serikat berketurunan Palestina. Beliau lahir dan besar di Yerusalem dan Kairo, era pendudukan Inggris. Ia kemudian pindah ke Amerika Serikat dan meraih gelar akademis dari Princeton dan Harvard. Nah, sejak tahun 1963, ia mengajar di Columbia dengan kepakaran khusus dalam bidang perbandingan sastra. Nah, sejarah dan konsep teori beliau dalam sebuah esai dari tahun 1982, kritikus budaya terkenal Edward Said mengeksplorasi gagasan teori perjalanan. Gagasan dan teori kata Said, yakni perjalanan dari orang ke orang, dari situasi ke situasi, dari satu periode ke periode lain, meskipun sirkulasi ide mengambil bentuk yang berbeda, termasuk diakui atau oleh pengaruh tidak sadar. Kemampuan tertentu teori atau kumpulan ide untuk bertahan dari waktu ke waktu atau untuk mendapatkan pengaruh dalam zaman sejarah yang berbeda dari tempat asalnya. Mungkin saja disebabkan oleh kapasitas perjalanan ini. Nah, berikut ini adalah kajian yang mengangkat tentang travel theory, yaitu Across Age and Ways, Third Wave Feminism as a Traveling Theory. Nah, tulisan ini mengkaji bagaimana makna, ekspresi, dan implikasi dari Third Wave Feminism. Untuk yang kedua adalah Albert Einstein. Nah, beliau ini adalah tokoh dari time travel. Nah, menurut Einstein, ruang dan waktu sebenarnya saling terhubung. Selain itu, Einstein juga menjelaskan bahwa waktu di bumi ini memiliki batas. Dalam konteks perjalanan waktu, teori Einstein tersebut bermakna satu hal. Nah, semakin cepat manusia bergerak, semakin lambat waktu yang bekerja padanya. Nah, berikut ini adalah film-film yang menceritakan tentang perjalanan waktu. Yang pertama ada Time Machine tahun 2002. Yang kedua ada The Butterfly Effect tahun 2004. Yang ketiga ada Deja Vu tahun 2006. Yang keempat ada Predestination tahun 2014. Dan yang kelima ada Project Almanac tahun 2015. Nah, setelah dari kedua tokoh tadi, kita beralih pada tokoh berikutnya yaitu Carl Thompson. Nah, beliau ini adalah penulis travel writing tahun 2011. Buku pertamanya adalah The Discovering Traveler and the Romantic Imagination. Nah, konsep dari teori beliau ini, travel writing adalah segala catatan yang merekam pertemuan antara diri atau self dan yang lain atau other, dengan tujuan untuk menyebarkan dan memberitahukan kepada masyarakat luas mengenai tempat, budaya, dan masyarakat yang tidak familiar. Nah, selanjutnya ada travel writing tidak hanya publikasi yang berhubungan dengan perjalanan saja yang diuraikan, tetapi juga bentuk dokumen lain yang berhubungan dengan artefak kebudayaan. Nah, jadi ini sejarahnya. Sejarahnya itu, pada waktu itu sastra perjalanan ini tidak bisa mengesampingkan dinamika peradaban budaya bahkan pelaku perjalanan. Sejak dulu, manusia itu banyak hidupnya nomaden, yang artinya berpindah-pindah dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian, mereka ini berevolusi cukup pintar dengan menuliskan kisah-kisah mereka di tembok-tembok. Nah, kisah-kisah tersebut ini dituturkan oleh individu maupun kelompok ketika mereka menghadapi tempat yang baru. Seperti itu. Nah, ini adalah kajian tentang travel writing. Ini yang pertama oleh Adi Azhari Nasution. Ini tentang gambaran diri Andra Hirata dalam novel Edenser. Konsep teori travel writing Carl Thompson dan yang lainnya. Nah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.